Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pemirsa Risalah Iman El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kembali kita bisa bermuajahah sekalipun lewat media televisi, tetapi kita yakin bahwasannya dari pertemuan kita kali ini kita berharap bahwasannya banyak manfaat yang kita dapat. Setidak-tidaknya kita akan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja juga kita berupaya untuk bagaimana menjadi pelanjut risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tuntunan yang Allah berikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dengan diutusnya beliau ke muka bumi ini mengajak manusia untuk menjadi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam rupa yang baik, bentuk yang terbaik. Bahkan mata kita ini adalah mata yang terbaik ya, telinga kita ini yang Allah ciptakan adalah telinga alat pendengaran terbaik ya, demikian pula dengan organ-organ tubuh kita yang lain yang itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan makhluk yang lain, ya kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan kita ya sebagai manusia, ya sebagai makhluk yang Allah ciptakan dalam rupa yang terbaik. Nah, termasuk juga ketika tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke muka bumi ini adalah sebagai sarana bagi kita juga untuk bagaimana perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita itu semuanya dibingkai di dalam kebaikan. Nah, itulah Rasulullah diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, ketika kita bicara akhlak, tentu dimensi akhlak ini nanti akan mensibgoh. Dia akan memberikan warna terhadap seluruh anggota tubuh kita. Mata kita disibgoh dengan akhlak yang baik, telinga kita disibgoh dengan akhlak yang baik, kemudian seluruh panca indera kita, anggota tubuh kita. Ini semuanya ketika sudah bicara liutamima makarimal akhlak, maka itu semuanya pada hakikatnya adalah dalam kerangka untuk bagaimana menjadikan kita manusia yang terbaik, pribadi yang terbaik, makhluk yang terbaik. Nah, tentu saja untuk mengejawantahkan sifat-sifat ini di dalam kehidupan kita memanglah tidak mudah. Nah, oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik sekaligus mengapresiasi atas perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya, demikian pula halnya dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kepada kita untuk bagaimana kita ini di dalam kehidupan kita, ya 24 jam keseharian kita, semuanya itu adalah dalam kerangka kebaikan. Ya, jadi jangan sampai
sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, ini pada akhirnya akan merusak diri kita, merusak kepribadian kita. Nah, kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Isra ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa kata Allah di situ? Jika sekiranya kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Ya. Namun jika sekiranya kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu pun juga akan kembali kepada kalian. Nah, ini patut menjadi perhatian kita. Ya. Bahwasannya siapapun dia, orang-orang yang berbuat baik, ya. Apakah dia berbuat baik kepada sesama manusia, apakah dia berbuat baik kepada lingkungannya, berbuat baik kepada masyarakatnya, berbuat baik bahkan kepada katakanlah binatang, tanaman, ya. Ketika perbuatan baik itu dilandasi dengan keikhlasan, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan atas perbuatan baiknya itu. Namun sebaliknya, jika seseorang itu berbuat jahat, ya, apakah dia berbuat jahat kepada sesama manusia kah? Dia berbuat jahat kepada hewan kah? Dia berbuat jahat kepada tanaman kah? Ya, dia berlaku zalim kepada tanaman, maka kejahatan atau keburukan pun yang akan kembali kepadanya. Ya, kalau kita mengenalnya mungkin sekarang dengan istilah the law of attraction. Ya, hukum alam lah istilahnya. Ya, hukum tarik menarik yang ada di alam kita nih. Ya. Nah, kalau kita menebarkan energi positif kepada lingkungan kita, ya, apakah itu kepada sesama rekan kita, sahabat kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Namun bisa sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, ya, apakah yang kita jahati itu adalah kawan kita, sahabat kita, ya bahkan binatang, ternak sekalipun, ya, maka kita akan merasakan akibat dari perbuatan jahat kita. Ya, banyak kisah-kisah yang masyhur, ya, ketika ada seorang wanita dia masuk neraka hanya karena gara-gara dia membiarkan kucing yang terlantar dan kelaparan. Ya. Dan sebaliknya, ada seorang wanita yang dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Hanya karena dia menolong seekor anjing yang kehausan. Ya, sang wanita tadi rela menggunakan terompahnya, menggunakan sepatunya untuk menciduk air, untuk kemudian air itu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Bisa dibayangkan, kalau berbuat baik saja kepada binatang, Allah ganjar sedemikian rupa, bahkan Allah ganjar dengan surga. Dan sebaliknya, berbuat jahat kepada binatang, Allah ganjar dengan neraka. Apatah lagi kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang lebih hebat lagi adalah kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat kepada kita, itu adalah hal yang wajar. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, itu yang luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Saliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah atau upaya yang semestinya harus selalu ada dalam diri kita, ya, agar kita ini terus termotivasi untuk berbuat baik. Ya. Orang yang berbuat baik memang melelahkan, menguras energi, menguras sumber daya yang kita miliki, bahkan boleh jadi sumber daya harta, ilmu yang kita miliki, bahkan mungkin waktu kita, ya, kesenangan kita, ya, pikiran kita, bahkan keringat kita. Ya, karena memang perbuatan baik itu menuntut adanya pengorbanan. Itu adalah sebuah konsekuensi. Ya, menuntut adanya pengorbanan. Harus ada yang kita korbankan, harus ada yang rela untuk kita berikan, ya, kepada siapa kita berbuat baik kepadanya. Sekalipun itu adalah sekedar tersenyum, atau mendoakan misalnya saudara-saudara kita. Artinya di situ kita harus meluangkan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk itu. Ya. Ada pengorbanan. Tapi kita yakin dari setiap pengorbanan kita ketika kita berbuat baik, ya, apatah lagi kalau pengorbanan itu adalah pengorbanan harta, ya, pengorbanan nyawa kita sekalipun, ya,
pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzolimi hambanya ketika hambanya itu mau berbuat baik. Ya, fa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Al-Baqarah 195. Maka hendaklah kalian berbuat baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah suka, kita minta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan setiap doa-doa kita, permohonan kita. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, berbuat baik semampu kita. Ya, semua potensi yang kita miliki semuanya kita curahkan untuk perbuatan baik tadi. Ya, baik kepada manusia, ya kepada binatang, sekalipun kepada lingkungan, kepada tumbuhan. Itu semestinya kita tunjukkan. Ya, fa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baiklah karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang yang berbuat baik janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Satu hal yang Allah tidak pernah bisa lakukan adalah Allah mengingkari janjinya, itu tidak akan pernah. Artinya bahwasanya Allah akan selalu memenuhi janjinya. Apalagi ini janji kepada hambanya yang soleh, hambanya yang suka berbuat baik. Mereka-mereka yang beramal soleh, apa janji Allah? Mereka-mereka ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa dia akan dicarikan solusi terbaik atas setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Apapun persoalan itu, ya Allah akan jadi solusi terbaik, jalan keluar yang terbaik. Ya. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan pertolongan, yang memberikan karunia-Nya kepada hambanya. Ada satu cerita menarik yang ini kiranya jadi pelajaran buat kita. Ya, ada satu daerah ya di Sulawesi, ketika ramai ada acara pernikahan, ya, walimatul urs. Ya, lantas kemudian ada sang tamu, yang mana tamu ini dia tidak ingin untuk berlaku mubazir atas makanan yang dia ambil. Ya, biasanya hidangan saat acara walimatul urs tadi. Ya. Kemudian sang tamu ini dia begitu menghargai apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, sampai dia tidak ingin berlaku mubazir, dan dari setiap yang dia sendok, nasi kah, lauk pauknya kah, air yang dia minum, itu semuanya dia tidak ingin ada sisa di situ. Di gelas yang dia pegang pun jangan sampai ada tetesan yang tersisa. Di piring yang dimana dia menyimpan nasi dan lauk pauknya, itu sampai bersih. Bahkan dia ikuti sunnah Rasulullah, dia bersihkan dengan jari-jarinya, dijilat jari tangannya. Ya, seolah-olah tuh piring nggak pernah dipakai. Ya, saking bersihnya. Padahal itu tidak dicuci. Nah, singkat cerita, sang tuan rumah melihat, kok ada piring di bawah kursi yang bersih, padahal piring ini sudah dipakai. Ya, sampai akhirnya sang tuan rumah katakan, siapa ini yang makan tadi duduk di sini? Nah, sang tamu bilang, saya, Pak. Nah, apa yang terjadi dengan tamu ini yang makan dengan bersihnya piringnya itu? Kita lanjutkan setelah segmen berikutnya. Ya, pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang terjadi dengan sang tamu tadi ketika dia pergi dalam satu hajatan, ya. Dia tidak ingin mubazir atas makanan dan minuman yang dia sudah ambil. Ternyata sang tuan rumah ya begitu mengapresiasi. Ya, orang yang sudah berbuat baik menjaga dirinya daripada perbuatan mubazir. Oleh sang tuan rumah ditanya, Bapak, mohon maaf, Bapak sudah pergi haji belum? Belum, puang. Nah, itu karena orang bangsawan di satu daerah. Ya. Nah, sang tuan rumah ini bilang, kalau begitu, ya,
siap-siap, Bapak nanti akan kami biayai untuk berangkat pergi haji. Ya. Subhanallah, bayangkan dengan asbab makan di piring sampai piring itu bersih karena tidak inginnya dia berbuat mubazir. Ya. Dan orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan mubazir itu artinya dia menjaga dirinya untuk selalu berbuat baik. Perbuatan baik sekalipun mungkin dianggap remeh. Tapi Allah ganjar dengan apa? Allah ganjar bahwa orang ini ternyata Allah panggil untuk bisa berangkat melakukan ibadah haji. Padahal awal mulanya dia cuma makan dengan piring yang bersih, seolah-olah piring itu tidak dipakai. Bayangkan, satu perbuatan baik Allah ganjar dengan sedemikian rupa. Dan tentu masih banyak kisah-kisah yang lain ketika orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh, Allah tidak perlu lagi menunggu nanti ganjaran di akhirat. Ya, ganjaran surga. Ketika di dunia pun Allah sudah ganjar, Allah sudah balas balasan orang tadi dengan balasan yang terbaik. Ya, bahkan surat Al-Baqarah 261 Allah janjikan apa? Ketika kita bersedekah Rp1.000 oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganjar dengan Rp700.000. Bisnis apa kira-kira yang bisa menguntungkan sedemikian rupa? Kalau bukan kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, diantaranya tadi dengan berbuat baik. Ya, dengan harta yang kita miliki, kita sedekah dengan Rp1.000, Allah kalikan dengan 7 dikalikan dengan 100, Rp700.000. Bagaimana kalau amalan ini kita lakukan di waktu-waktu yang mustajabah, di saat-saat yang terbaik, misalnya di bulan Ramadan, ya, di bulan-bulan haram yang 4, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, pasti Allah tidak sekedar mengganjarnya 1.000 dengan 700.000, tetapi bisa saja unlimited, tidak terbatas. Ya, karena memang karunia Allah itu tidak terbatas. Ya. Sementara yang diberikan kepada kita ini amatlah sangat sedikit. Ya, ibarat jarum yang kita celupkan di lautan, yang menempel dan menetes, ya, ke bawah itu dari jarum tadi ini, itulah yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dunia. Ya. Bagaimana lagi hamparan lautan yang luas tadi? Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan buat kita untuk selalu berbuat baik, untuk sibuk berbuat baik. Jangan kita merasa lelah berbuat baik. Kalau perbuatan baik kita dilandasi dengan lillah, maka hilang sirna yang namanya kelelahan. Yang ada adalah apa? Rasa tenang, rasa bahagia. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik tadi. Ya, bahkan Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan, ya, untuk bagaimana kita ini bersikap baik. Ya, bahkan pada bulan Ramadan ada cerita. Ini juga yang patut jadi ibrah. Ketika ada seorang ibu, seorang majikan lah katakanlah, dia menghina, mencaci maki jariyahnya. Ya, jariyah ini ya semacam asisten rumah tangga lah. Ya, habis dihina, dicaci maki. Rasulullah lihat dan para sahabat, wahai ibu, ya, makanlah. Rasulullah bawakan makanan. Ya Rasulullah, bagaimana saya makan? Saya kan lagi puasa. Apa kata baginda Nabi? Bagaimana mungkin engkau berpuasa? Baru saja aku melihat engkau mencaci maki jariyahmu. Ya. Engkau mengotori lisanmu dengan ucapan-ucapan yang kotor, cacian, makian kepada jariyahmu. Nah, si ibu ini disuruh muntah oleh Rasulullah. Ya, kalau muntah dengan sengaja kan bisa saja kita lakukan. Nah, apa yang terjadi dengan ibu ini ketika dia muntah? Ternyata yang keluar adalah daging busuk. Ya, daging busuk. Kenapa daging busuk yang keluar dari muntahan sang ibu tadi? Karena ketika dia mencaci maki saudaranya sesama mukmin, ya, sama halnya dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan itu langsung ditunjukkan secara nyata oleh Allah, ya, terkait dengan peristiwa sang ibu tadi. Ya. Jadi oleh karenanya pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, ya, motivasi buat kita untuk tidak pernah lelah, untuk tidak pernah berhenti berbuat baik, ya, dan kita manfaatkan momen-momen terbaik dalam kehidupan kita, ya, di bulan-bulan yang mustajabah, misalnya di Ramadan ini. Jangan kita lewatkan sedetik pun waktu kita, rugi kita, celaka kita. Ya, apalagi ini adalah bulan di mana kita untuk memperbaiki akhlak kita, menjadikan diri kita adalah pribadi-pribadi terbaik. Ya, sampai Imam Nawawi bilang,
Ya, kalau orang datang bulan Ramadan tidak menjadikan dirinya lebih baik, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kalau di bulan Ramadan saja, momen yang berharga tidak menjadikan dirinya lebih baik. Artinya bisa dibayangkan pada bulan-bulan yang lain pun tidak menjadikan dirinya lebih baik. Kenapa? Di bulan Ramadan saja, dia tidak gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang terbaik. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya, dan sekaligus menjadi motivasi buat kita. Ya, kita sudah diciptakan oleh Allah membentuk yang terbaik, kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang terbaik, dan kita juga sudah dimotivasi oleh Allah. Siapa di antara kalian orang yang ucapannya terbaik? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mengajak kepada Allah, orang yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, kemudian dia berbuat baik, mengerjakan amal-amal soleh, dan dia komitmen, dia konsisten dengan keimanannya. Siapa yang tidak mau jadi pribadi seperti itu? Tentu kita semua menginginkan. Dan sekali lagi itu memerlukan perjuangan, itu memerlukan pengorbanan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, ya, berikan petunjuknya kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam kebaikan. Dan Allah akan ganjar kita juga dengan yang lebih baik dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi manfaat buat kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.